musik pengantar pembelajarannya. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Nge-freeze. Nge-freeze ya? Sekarang masih Sempat. nge-freeze tidak? Enggak, lanjut. Oh, sekarang udah. Oke, teman-teman, sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah pantun. TV rusak, jangan dipukul. Nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, akan saya buka sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wah, sepertinya belum menjawab salam semua nih. Monggo silahkan teman-teman di-unmute dulu aja mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, teman-teman. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Naili dan Bapak Alfa yang sudah bergabung dalam kelas virtual pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah bergabung dalam kelas kecil untuk pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke paparan dari pengampu materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kota Lampung di Pulau Sumatera, kelas terbaik IPA 3 tentunya. Nama saya Mia Amelia, panggil saya Mbak Amel saja. Cakep gak? Jadi kita jangan langsung jangan langsung kaku atau terlalu serius, karena kita di sini belajar secara sersan, serius tapi santai. Nah, sebelum kita mulai paparan materi ini dari Ibu Naili dan juga Bapak Alfa, saya akan mengajak teman-teman untuk merefresh dulu nih badan dan juga pikiran, biar teman-teman nantinya lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran agenda 2 ini. Semangat pagi! Pagi. Saya minta teman-teman untuk meng-unmute mikrofon dulu, karena kita akan melakukan ice breaking berupa tagline. Jadi saya harap teman-teman dapat mengeluarkan suaranya. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya saya menyapa teman-teman dengan Mbak Mia, sepertinya ada gangguan sinyal ya rekan-rekan ya. Oke, saya ambil alih saja ya rekan-rekan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan laporan dulu ya, petugas piket. Mbak Widya. Laporan Mas Kuatman. Tugas piketnya Mbak Widya, coba monitor Mbak Widya. Sudah terdengar, Bu? Baik, komando saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Salam latsar. Disiplin. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021, kelompok 3 jumlah 10 orang hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Oke, Mbak Mia mau diteruskan? Silakan Mbak Mia. Oke, rekan-rekan, Mbak Mia nge-freeze lagi. Sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siap Mas Jazuli?
Terima kasih. Rekan-rekan memulai materi pada hari ini, kita mulai dengan doa. Dipersilahkan. Doa selesai. Halo. Ingat nggak? Hai. Pakai gayanya mana? Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo. Oke. Siapa kita? Lipi. Kita siapa? Lipi. Lipi. Integritas ilmiah. Unggul. Kurang kompak ya. Ulangi ya. Siapa kita? Lipi. Kita siapa? Lipi. Lipi. Integritas ilmiah. Unggul. Siapa saya? Lipi. Saking lipinya ya. Siapa saya? Saya Naili. Mas Kuatban bayar kan. Oke, rekan-rekan, tak kenal maka tak sayang karena tak kenal ya. Perkenalkan, saya di sini Naili Kamalia ya. Kita semua di sini tim rekan-rekan ya. Ada Pak Alfa Fadila. Halo Pak Alfa. Oke, ada Mbak Mia. Halo Mbak Mia. Ada Mas Jazuli. Hai halo. Oke, rekan-rekan ya. Kita semua di sini tim. Mudah-mudahan selama 3 pertemuan ke depan ya, pembelajaran kali ini bisa tersampaikan dengan baik. Pergi ke pasar membeli iga. Pagi peserta latsar kelompok 3. Pagi. Oke, rekan-rekan semuanya ya. Tadi sudah perkenalan dari kami. Sekarang kita ingin berkenalan dengan rekan-rekan sekalian ya. Tolong disampaikan nama lengkap Anda, nama panggilan Anda, satker, dan nilai-nilai positif yang Anda miliki. Contoh nih ya. Perkenalkan, saya Naili Kamalia, biasa dipanggil Naili dari Pusbindiklat. Saya ASN berintegritas, seperti itu. Oke, absen ya rekan-rekan ya. Berarti dari nomor Mbak Widya ya, 19 ya. Oke, Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Bu, boleh diberi contoh lagi, Bu? Oke. Saya Naili Kamalia, biasa dipanggil Naili dari Pusbindiklat LIPI. Saya ASN berintegritas, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai positif yang Anda bangun, yang Anda miliki apa? Ceritakan rekan-rekan ya. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Pratiwi, biasa dipanggil Widya dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Saya ASN yang berintegritas. Selanjutnya, Mbak Zahra. Saya Zahra Nindira, panggilannya Zahra, asal satkernya dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Nilai positif saya adalah ASN yang peduli dan disiplin. Berdisiplin, Mbak Zahra. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Eta Atera Karo-Karo, biasa dipanggil Eta. Saya berasal dari P2 KTKR, penempatan di Kebun Raya Cibodas. Saya ASN yang disiplin dan jujur. Jujur, oke. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramani Tias, bisa dipanggil Lutfi. Saya dari P2 KTKR, Kebun Raya Bogor. Saya ASN yang berintegritas dan disiplin. Berintegritas dan disiplin. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ida Sufaida, biasa dipanggil Ida. Saya dari P2 KTKR, penempatan sekarang di Kebun Raya Purwodadi. Saya ASN yang akuntabel dan disiplin. Akuntabel dan disiplin. Lanjut. Halo, nama saya Fitian Wamair, biasa dipanggil Yan. Saya dari P2 KTKR, penempatan di Kebun Raya Bali. Saya adalah ASN yang disiplin dan rendah hati. Terima kasih. Disiplin dan rendah hati. Mas Kuatman yang kuat.
Perkenalkan, nama saya Kuatman, biasa dipanggil Kuatman atau Mamen. Saya dari P2 KTKR, penempatan di Kebun Raya Purwodadi. Saya ASN yang semangat. Semangat benar-benar ya. Dulu ibunya lahiran normal ya, Mas? Normal, Bu. Oh, benar nih Pak. Pasti tuh bidannya begini dulu. Ayo Bu, kuat Bu, kuat gitu ya. Jadi teman-teman ini dapat ketua kelas lumayan loh ya. Jadi Mas Kuatman ini dengan senyumnya mudah-mudahan menguatkan kita semua ya. Oke, lanjut ya. Mbak Yuni. Kenalkan, nama saya Yuni Asnidar, biasa dipanggil Yuni. Saya dari P2 KTKR. Saya adalah ASN yang adil dan murah senyum. Adil dan murah senyum. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Indres Putra, biasa dipanggil Fauzan. Untuk penempatan di P2 KTKR untuk Kebun Raya Bogor. Saya ASN yang adil dan berintegritas. Adil dan berintegritas. Mas Tri. Terakhir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tri Utomo Zelanoviandi, bisa dipanggil Andi. Saya dari P2 KTKR Kebun Raya Cibodas. Saya ASN yang jujur, disiplin, dan visioner. Wih, luar biasa. Aplaus untuk kita semua rekan-rekan. Luar biasa sekali ya. Kita mulai dari hari Jumat, mudah-mudahan berkah Jumat ini menambah pahala kita ya di bulan puasa Ramadan saat ini. Pertanyaan saya sebelum masuk ke agenda 2 nih. Kemarin teman-teman belajar di agenda 1 udah dapat nilai-nilai apa rekan-rekan? Apa yang Anda bawa dari agenda 1? Bisa dijelaskan laki 1, perempuan 1 ya? Ya, dari perwakilan cowok nih siapa? Jangan buka modul. Boleh. Yang masih ingat. Boleh. Mungkin saya coba, Bu. Izin, Pak. Siap. Ya, dari pembelajaran di yang agenda 1 kita Nge-freeze ya. Mas Tri nge-freeze tuh. Ini efek. Nah, ada. Lanjut. Ya, jadi yang kami pelajari di agenda pertama itu kita mempelajari sikap dan perilaku bela negara. Jadi yang pertama diajarkan tentang wawasan kebangsaan, lalu isu-isu kontemporer sampai kepada kesiapsiagaan bela negara. Dan ditekankan lagi di kesiapsiagaan bela negara itu ada yang 5 sikapnya. Yang pertama cinta tanah air, lalu ada sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, setia pada ideologi Pancasila, dan menyadari sikap awal untuk siap bela negara. Oke, bisa ditambahkan dari mbak-mbak yang cantik ini? Siapa? Mbak Widya? Mbak Widya kayaknya udah siap ya? Siapa? Ayo, nggak nunjuk ya, saya ya. Baru kemarin rekan-rekan tadi malam baru selesai. Apa yang ingin dibangun dari agenda 1? Halo, Bu. Ini menambahkan, Bu. Oke, Mas Kuatman, yuk. Kita kemarin saya mendapatkan satu ilmu, yaitu bagaimana sih menganalisis isu-isu yang berkembang di sekitar kita, di instansi maupun di masyarakat. Kemudian kita belajar mengidentifikasi dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut untuk memberikan solusi-solusi yang bisa atau strategi-strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Mas Kuatman, Mas Tri. Jadi memang di agenda 1 kita yang ingin dibangun adalah semangat ya rekan-rekan ya. Semangat sikap kita bela negara terhadap bangsa dan negara. Pada intinya di agenda 1 nanti juga ada benang merahnya di agenda 2. Kalau teman-teman ingat di MOOC ya, bela negara itu pasti jiwa yang ingin ditanamkan adalah jiwa patriotisme ya. Jiwa patriotisme itu nanti akan disampaikan pada sikap nasionalisme kita. Oke. Kemudian juga tadi analisis isu ya, teman-teman kemarin juga belajar fishbone dan sebagainya. Nanti juga ada benang merahnya pada materi kita di
komitmen mutu. Oke, rekan-rekan, kira-kira kita mau ngapain hari ini? Saya izin share screen ya. Sudah terlihat rekan-rekan ya? Oke. Oke, rekan-rekan ya. Jadi di agenda kali ini, rekan-rekan, di waktu yang sangat pendek ini ya, mudah-mudahan kita bersama-sama dapat memfasilitasi Anda untuk membekali Anda untuk menginternalisasi. Jadi menginternalisasi itu menanamkan sikap, keyakinan kita, nilai-nilai positif ya rekan-rekan ya, nilai positif ya ditanamkan dalam diri kita untuk menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Yang meliputi yang pertama adalah kemampuan berakuntabilitas ya, makanya kita belajar yang dinamakan materi akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah mengedepankan kepentingan nasional, nanti akan dirangkum di materi nasionalisme. Yang ketiga menjunjung tinggi standar etika publik, ada di etika publik rekan-rekan. Yang keempat berinovasi untuk peningkatan pelaksanaan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, itu ada di komitmen mutu rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Via, tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di instansinya. Oke rekan-rekan. Nah, tapi kita ada syarat dan ketentuannya rekan ya, ada syarat ketentuannya untuk mengikuti agenda 2 ini. Yang pertama Anda harus disiplin rekan-rekan ya. Jadi masuknya harus on time ya. Komitmen untuk patuh pada peraturan dilakukan oleh panitia ya. Kemudian Anda sang pembelajar, di sini saya yakin teman-teman ini bukan botol yang kosong ya rekan-rekan ya. Jadi mohon sekali agar materi bisa juga kita serap sama-sama, saya juga belajar, Anda juga belajar, kita kosongkan dulu botolnya rekan-rekan ya agar bisa terserap apa yang ingin disampaikan di materi agenda 2 ini. Kemudian saya harapkan juga teman-teman bisa komunikatif, nanti bisa kolaboratif teman-teman ya. Kita jadi ada nggak cuma individu, ada tugas kelompok juga teman-teman. Jadi kita harapkan Anda akan aktif partisipatif, juga karena ini pembelajaran multimedia, Anda harus kreatif rekan-rekan ya. Generasi milenial harus kreatif, oke? Kita di sini ada saling asuh, jadi kalau ada salah mohon diingatkan, ada yang lemes-lemes minta disupport dan sebagainya ya, kita saling mendukung rekan-rekan ya. Semoga kita bisa lulus lasar ini, jadi kita harus bisa melewati materi-materi ini dengan penuh semangat ya, kita harus saling membantu, silih asa asi asuh. Yang penting teman-teman dalam menjalani pembelajaran kali ini, dalam menjadi latsar kali ini, Anda harus semangat rekan-rekan ya. Anda harus semangat dan bahagia ya. Kalau Anda capek, ingat Mas Kuatman akan menguatkan Anda rekan-rekan ya. Jadi Anda harus bahagia, ingat pahala Anda akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berpikir positif bahwa setiap penugasan, setiap materi itu ada yang ingin disampaikan, akan memberikan nilai-nilai positif bagi Anda, bagi kita semua rekan-rekan ya. Oke, bentuk pembelajarannya rekan-rekan, yang pertama belajar mandiri ya. Anda sudah belajar MOOC selama 2 minggu kemarin ya. Kemudian nanti kami juga akan memberikan sedikit paparan materi, berbagi pengalaman. Kami sudah lama di LIPI ya rekan-rekan ya, 1 dekade ini, bahkan lebih rekan-rekan di LIPI ya, kita saling berbagi pengalaman. Kita nanti akan ada diskusi, tanya jawab ya. Kemudian karena amanah dari asinkronus 30 JP rekan-rekan, pasti akan ada penugasan individu ya, penugasan kelompok rekan-rekan ya untuk membangun kolaborasi. Kemudian nanti akan ada presentasi hasil penugasan dan dengan menggunakan multimedia tentunya ya rekan-rekan ya, karena Anda adalah generasi milenial. Oke? Are you ready? Ready. Kenceng ya rekan-rekan ya. Are you ready? Ready. Nah, habis ini kita buka puasa duhur ya. Buka puasa duhur ya buat anak SD, tapi rekan-rekan ya masih jauh sampai maghrib kita. Oke rekan-rekan. Nah, agenda pembelajaran kita, jadi memang fokusnya adalah kita hanya bisa memfasilitasi 10 JP rekan-rekan ya, hari Jumat. Kita ada jeda hari Selasa, kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Gelombang ini banyak Jumatnya ya, jadi mudah-mudahan dilipat-lipatkan pahalanya. Oke, kita hanya memfasilitasi Anda pada 10 JP, jadi memang
kekuatan materi pembelajaran agenda 2 ini ada di rekan-rekan sendiri, rekan ya, dari pembelajaran asinkronus yang 30 JP. 30 JP nanti ada 5 kali pembelajaran ya rekan-rekan ya. Setelah Jumat ini nanti siangnya juga Anda diminta untuk sinkronus ya, seperti itu rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan, pada udah hatam belum ini buku-bukunya? Masih inget nggak? Kemarin gimana nih? Ada yang di print langsung ditelan apa bagaimana rekan-rekan? Ada yang mana yang paling tebel? Mana yang paling tebel? Ingat nggak? Senyum, senyum. Udah lupa, Korupsi Bu. kayaknya, Bu. Yang mana? Anti korupsi. Oh, ada yang lain? Bukan, justru bukan anti korupsi rekan-rekan. Oh, benar itu, Mbak Lutfi ya? Saya udah mulai hafal berarti. Mbak Lutfi, oke, benar ya. Nasionalisme yang paling tebel. Nah, kemudian setelah itu apa rekan-rekan? Masih ingat nggak? Justru anti korupsi tipis loh rekan-rekan. Mas Kuatman nggak pernah dibuka kayaknya, nebak itu. Komitmen mutu ya, Bu. Betul, Mbak Yuni, langsung cek ya. Apa ditulis? Oke, rekan-rekan ya, benar ya, komitmen mutu ya, rekan-rekan ya. Oke, waktu kita tidak banyak, rekan-rekan ya, sampai jam 11.30 nih ya, karena ada sholat Jumat ya. Nah, ini saya nggak akan ngecek pemahaman yang susah-susah kok, rekan-rekan. Saya cuma pengen survei ke teman-teman ya. Jadi teman-teman survei apa sih, Mbak Naili, Bu Naili? Klik ya, klik www.menti.com ya. Saya share screen dulu ya, bentar ya. Saya stop share dulu. Klik www.menti.com. Mas Kuatman sama Mas Pit janjian itu, nebak-nebak tadi. Anti korupsi, anti korupsi. Oke, nanti di sikap perilaku ditanya tuh, jumlah halaman modul anti korupsi berapa? Kalau nggak jawab, wah kena hukuman. Sudah terlihat. Oke, siap. Bu Naili, mangga. Gampang kok rekan-rekan, kita cuma survei aja ya. Silahkan, www dulu ya, www.menti.com dan gunakan kode 5973845. Oke. Silahkan Anda meranking materi agenda 2 dari materi yang paling susah ya, yang paling sulit ya rekan-rekan, ke materi yang paling mudah ya. Dari materi yang paling sulit ke materi yang paling mudah. Kalau sudah ada yang bergabung bilang ya, biar saya bisa cek ya, benar tidaknya ya rekan-rekan. Saya sudah, Bu. Oke, belum masuk berarti ya. Belum kelihatan ya Mas Alfa? Belum di ranking, coba di ranking dulu langsung. Oh ya, di ranking dulu Pak. Langsung jawab, langsung dijawab. Nanti muncul, kalau sudah jawab, oke, muncul. Ayo diisi. Sudah satu orang yang masuk. Anti korupsi karena tadi pengajarnya kece badai kali ya, akhirnya Mas Kuatman paham begitu. Atau Mas Tri juga sepertinya terbelalak begitu ya. Atau jangan-jangan Mas Pit masih terkesima sama Mas Fauzan tuh. Udah belum? Kita bersepuluh ya, berarti kurang 2 lagi ya. Iya, yang belum. Oke, sudah bersepuluh rekan-rekan. Ini sama ya, seperti angkatan sebelumnya yang materi paling susah itu komitmen mutu. Padahal komitmen mutu itu kita enak loh rekan-rekan, kita berinovasi dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, rekan-rekan saya mau tanya nih, di komitmen mutu masih ingat nggak kira-kira keywordnya apa? Ingat nggak?
Kalau nggak gitu etika publik. Masih ingat nggak ini? Etika, Mas Kuatman? Di MOOC bagaimana? Keyword, Bu. Keywordnya, Mas Kuatman, kalau komitmen mutu ingat nggak? Nggak apa-apa, lupa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mas. Nggak usah pura-pura mikir. TQM, Bu. Total Quality Management apa ya, Bu? Iya, TQM ya. Luar biasa Mas Kuatman ya. Mikir dia. Ya, ada lagi nggak rekan-rekan etika publik? Keywordnya apa? Yang masih nyantol. Hilang dengan baris berbaris ya. Oke, nggak ada yang ingat. Akuntabilitas. Ini tadi sering disebutin. Yuk, rekan-rekan yuk. Ini mumpung ibadahnya senyum Tanggung adalah jawab ibadah. mungkin Bu, kalau Ya, Mbak Ida. akuntabilitas. Tanggung Mbak Ida, jawab. Oke, tanggung jawab. Apalagi akuntabilitas tadi sering disebutin. Integritas. Integritas, oke. Akuntabel. Akuntabel. Keadilan. Keadilan. Lumayan ya, ini berarti yang agak nguap tadi ya, etika publik sama komitmen mutu ya. Oke, nasionalisme rekan-rekan. Kemarin agak-agak nyambung sama agenda 1. Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air, oke. Rela berkorban. Rela berkorban. Setia pada negara. Setia pada negara. Kemudian apa? Lama? Setia pada Pancasila. Pancasila, oke. Rekan-rekan ya, masih ingat ya, semakin ke bawah semakin ingat. Anti korupsi apalagi ya barusan ya, rekan-rekan ya. Oke. Oke, rekan-rekan, oke, Mas Alpa udah senyum-senyum dari tadi. Kita kasih semangat, gini semangatnya. Wush. Oke, 1, 2, 3. Wush. Silakan Pak Alpa. Baik, aplaus dulu dong untuk Ibu Naili dan kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta di-unmute saja, tidak masalah. Kecuali yang memang noise-nya tidak bisa diabaikan gitu. Misalnya kosan saya samping jalan, Pak. itu jangan gitu ya, kasihan. Atau di mana dan sebagainya. Baik, di agenda 2 ini kita akan coba memperdalam. Sebenarnya saya berpikiran dan saya dan Bu Naili, Bu Mia dan Mas Jajuli berpikiran rekan-rekan di MOOC sudah baca modulnya. Tapi peserta juga manusia, seperti juga rocker manusia, begitu ya. Saya berpikir karena saya mengalami juga masa dulu namanya prajabatan. Saya berpikir dulu juga modul tidak habis saya baca, begitu. Yang saya baca habis adalah daftar isi dan jumlah halamannya, begitu. Itu yang saya baca, kira-kira gitu ya. Karena saya juga mencatat jumlah halaman yang ada di agenda 2 ini, misalnya di aneka, akuntabilitas itu kurang lebih 60 halaman, nasionalisme itu 152 halaman, etika publik itu 59 halaman, komitmen mutu itu 116 halaman, dan anti korupsi itu 111 halaman. Jadi itu hanya halamannya. Nah, selanjutnya silahkan dibakar, dibuat kopi dan biar nyerap begitu ya. Oke. Baik, tapi nggak masalah, saya dan Bu Naili dan Mbak Mia dan Mbak Jajuli begitu yakin karena kelas ini ketuanya Mas Kuatman. Anda juga walaupun belum baca modul harus kuat-kuat begitu ya. Nanti bagaimana membuka ini. Saya tadi sempat senyum-senyum juga sendiri. Ini jangan-jangan kelas Avenger ya, karena sudah dilahirkan ada Kuatman di sini sebagai tokohnya. Tapi ketuanya Mas Kuatman ini paling enak untuk kita kerjain. Kenapa? Bikin dia tertawa dan Anda kabur. Kenapa? Karena merem. Coba Mas Kuatman suruh ketawa, merem nggak akan kelihatan ya. Gitu kira-kira itu gambarannya. Saya sangat apresiasi tadi ada yang nyebut integritas, ada yang nyebut nilainya disiplin, akuntabel begitu ya. Bahkan ada yang visioner gitu ya. Visioner itu orang yang tidak dilihat orang lain dia bisa melihat begitu. Agak sedikit supranatural begitu ya, tapi supranaturalnya agak sedikit berbasis data.
Kalau yang agak klinik itu namanya supranatural begitu. Kira-kira ini yang akan kita bahas di agenda 2. Di agenda 1 tadi sudah luar biasa dipancing-pancing sama Ibu Naili ya. Apa yang Anda dapat? Yang Anda dapat saya kasih singkatan atau nama yang lebih enak, namanya di agenda 1 itu saya dapat cindar selampu. Cinta tanah air, sadar, apalagi rela berkorban, apalagi setia dan mampu, punya kemampuan awal ya. Nah, kemampuan awal itu hari ini dalam kondisi puasa, dalam kondisi yang agak berat, jangankan di rekan semua, di kami juga agak berat harus menyampaikan paparan dalam kondisi puasa. Takutnya lupa Bu Naili di depan ada minuman terus minum gitu depan layar begini ya. Kan jadi kelihatan ini apalagi direkam gitu. Kira-kira itu yang akan kita bahas di agenda 2. Agenda 1 itu saya akan analogikan sebagai sebuah fondasi. Ya, di rumah itu Anda pasti punya fondasi. Kalau rumah tanpa fondasi seperti apa? Kurang kuat, Pak, kalau nggak ada fondasi. Betul, kurang kuat. Kalau kurang kuat kita temui Mas Kuatman. Oke, jadi rumah tanpa fondasi itu tidak kuat. Gitu ya. Ini karena ini rata-rata anak kehutanan, ya. Anak kehutanan saya analogikan dengan pohon apa bedanya tumbuhan dan tanaman? Tumbuhan alami, kalau tanaman sudah di breeding gitu. Emang tanaman nggak alami? Alami juga, Pak. Juga, Pak. Sudah diperkenalkan gitu. Iya. Itu biarkanlah anak kehutanan dan anak pertanian yang menyelesaikan ya. Kalau saya akan bilang begini, kalau tumbuhan itu urusannya anak kehutanan, kalau tanaman itu urusannya anak pertanian, begitu kira-kira. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut seperti apa itu saya nggak akan ikut campur begitu. Intinya begini, di dalam tumbuhan saja, anggaplah tumbuhan itu pasti punya akar ya. Oke, jangan tanya saya akarnya serabut atau tidak serabut atau akar tunggal. Saya tidak akan berbicara ke sana. Nah, agenda 1 itu adalah akar. Ya, agenda 1 itu akar. Akar yang apa? Yang akan menyerap saripati makanan untuk yang kemudian nanti dilakukan proses fotosintesis. Gitu ya kira-kira. Tapi kalau dalam konteks bangunan itu pondasinya. Jadi kalau tumbuhan tanpa akar itu mudah jatuh. Nah, teman yang di kebun raya sering ngecek apakah akarnya sudah kena rayap. Benar nggak? Nah, kalau kena rayap ini harus segera dikasih tanda karena bahaya kalau ada pengunjung. Benar? Ya. Nah, ini kira-kira. Nah, itu kita analogikan. Agenda 2 ini kalau kita tidak menggunakan analogi mempelajarinya pusing. Sudah 5 modul, halamannya kurang lebih hampir mencapai 700-an. Kalau digabungkan ya, kebayang kalau Anda zaman mahasiswa ke tukang fotokopi habis berapa fotokopinya? Udah kebayang, udah difotokopi, simpan aja, tahu-tahu apa? Tahu-tahu kita sudah wisuda. Dulu saya fotokopi ini kok nggak pernah dibaca, tapi lulus juga gitu kan. Itu pernah kejadian. Sudahlah, pengalamannya sama ya, nggak jauh. Oke. Baik, nah inilah kira-kira gambaran di situ. Tadi nilai disiplin, maka saya akan mengambil dari ceramah tadi ada kata kunci yang paling utama. Apa kira-kira kata kunci yang pas di aneka ini yang tadi disampaikan oleh Bu Fia? Apa kata kuncinya? Integritas, Pak. Wih, kasih aplaus untuk Mas Pit. Wih, luar biasa. Integritas. Wow, kata integritas ini mudah diucapkan, sulit kita lakukan, ya. Gitu. Jadi kalau yang masih jomblo nih, carilah calon pasangan yang beriman. Biar agak kalimatnya. Kenapa? Karena integritas itu satunya kata dengan perbuatan. Ya, kalau dia bilang cinta, itu perbuatannya memang orang yang cinta. Jadi bilang cinta tapi kok perbuatannya tidak cinta. Kan itu jadi masalah. Ya, oke, baik. Kamu cinta tanah air? Cinta. Wah, bilang cinta. Mas Pit, cinta tanah air? Cinta, Pak. Apa buktinya?
menjalankan tugas secara baik. Wih, menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau cinta tanah air, cium tanah. Mau? Cium bendera, Pak. Enggak ya, gitu. Oke, Mas Kuatman, mohon sinyalnya tidak kuat-kuat karena di sini sudah ada korban. Mbak Mia tadi nge-freeze sampai beberapa kali, ya. Mas Kuatman di sini. Oke, saya izin share screen ya, rekan-rekan. Mas Kuatman, nggak apa-apa ya jadiin itu ya ikon ya. Nggak apa-apa Bu, udah biasa. Udah biasa. Oke, siap. Mas Kuatman asli dari mana? Saya Cilacap, Pak, Jawa Tengah. Ya, Ngapak ya? Ngapak. Dulu pasti nama panjangnya Kuat Menghadapi Kenyataan. Disingkat Kuatman. Maaf ya Mas Kuat ya. Aduh, saya minta maaf mulu deh. Iya, Bu. Oke, udah muncul belum ya? Belum. Belum ya? Nah, udah muncul? Oke, baik. Kita akan ngapain sih, gitu kan? Di agenda 2 ini kita akan mengasumsikan Anda sebagai petualang. Ya, kenapa? Karena petualang itu tidak berpikir kapan libur. Ya, kenapa? Petualang itu tidak pernah berpikir kapan libur, tapi karena setiap harinya bagi dia adalah liburan, gitu ya. Jadi dia sangat menikmati agenda 1, 2, 3. Oke, kalau dianalogikan sebagai pos ospek, agenda 1 itu sebagai pos pertama, sudah dilewati ya. Sekarang masuk ke pos kedua dan nanti ada pos ketiga dan ada pos keempat. Kira-kira itu. Nah, di nilai-nilai agenda ini saya akan coba berpetualang dengan Anda, saya Bu Naili, Mbak Mia, dan Mbak Juli selama kurang lebih dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 ya. Ada kurang lebih 1 minggu dari Jumat ke Jumat lah begitu. Ini kelas Jumat begitu. Oke, perhatikan ini. Nah, ada yang sudah mulai resah? Coba di unmute dulu biar kita diskusinya enak. Ada yang sudah mulai resah? Iya, Pak. Udah, Pak. Resah. Udah ya. Nah, kalau yang mulai resah udah nangis dulu deh sekarang. Aduh, ada yang baru pertama kali di jauh dari keluarga? Saya, Pak. Siapa? Mbak Zahra. Waduh, berat banget ya. Di mana? Di Bogor apa di Cibodas apa di Purwodadi apa di Bali? Saya di Bali, Pak. Di Bali. Waduh, udah jauh dari keluarga di Bali begitu ya. Wah, nggak apa-apa. Ini perjalanan begitu ya. Baik. Menurut rekan-rekan sebagai ASN, sudah tahu kan ada 3 perannya? Apa saja peran ASN yang pertama? Pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan publik. Oke, yang kedua? Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Yang ketiga? Perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Itu dipegang ya. Itu dipegang erat-erat. Anda itu sebagai PNS punya 3 peran itu. Gitu ya. Nanti di agenda 3 itu juga akan terrealisasi seperti apa perannya. Nah, menghadapi isu terkini. Wah, ini isu aktual kan ya? Isu aktual, masuknya kategori isu terkini. Dilarang mudik. Padahal isu besarnya adalah COVID-19 yang belum selesai. Benar nggak? Nah, isu besarnya COVID-19 yang belum selesai. Isu dunianya dari awal ini udah mau 2 tahun, mau jalan 2 tahun. Isu yang terbarunya di level dunianya adalah mutasi virus COVID. Nah, gitu. Dan hubungannya dengan dilarang mudik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menyikapi dilarang mudik ini. Ya? Yang bisa menyampaikan? Yang pada nggak bisa mudik tuh. Nah, Mas Paujan tadi udah buka tuh. Izin menyampaikan ya, Pak. Saya juga belum mudik masalahnya juga. Lah emang di mana? Di Bogor, Pak. Cuman tinggal di Sleman, Pak, saya, Pak. Oh, Sleman. Jadi mungkin ya terkait
pelarangan mudik ini ya tentu mengikuti anjuran pemerintah ya, apalagi kita sebagai ASN kita menjadi contoh bagi masyarakat, dan itu jadi ujung tombaknya pemerintah itu kan yang dilihatkan kita juga nanti. Oke. Saya garis bawahi kalimatnya Mas Fauzan. Contoh atau role model ya bagi masyarakat. Ada yang lain? Halo, yang lain? Yang lain karena pengen mudik, jadi nggak mau ngomong. Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Kuatman. Kebetulan ini tahun ketiga saya tidak mudik, yang Pak. 2 tahun sebelumnya kenapa? Yang 2 tahun sebelumnya, yang pertama kali itu di Kalimantan, saya kerja di Kalimantan. Kemudian yang kedua di Bogor, terus yang ketiga tahun ini di Purwodadi. Jadi hal ini saya menyikapinya, satu karena ini udah peraturan dari pemerintah, dan ini juga upaya untuk menanggulangi COVID dan mencegah tersebarnya COVID lebih marak lagi. Dan ketiga, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tidak harus pulang, kita bisa bertatap muka dengan keluarga kita melalui teknologi seperti itu, Pak. Ya, tapi kan rasanya beda Mas dengan ketemu langsung kalau dalam teknologi. Oh, rasa. Gimana Mas? Lah, sampean nggak rindu sama emak? Nanti nangis loh Mas Alfa. Ya rindu Pak, tapi masih sering video call, masih sering berhubungan gitu Pak. Jadi ya ini sudah jadi kewajiban dan sudah jadi perintah gitu. Jadi kita harus melaksanakan. Pokoknya kita harus kuat-kuat ya. Nah, oke, ada yang lain? Ini dari kaum Hawanya belum. Apakah karena kaum Hawa pengen mudik tapi bingung gitu ya? Gimana? Kaum Hawa, halo? Saya mau ngomong takut direkam sama Pak Alfa. Ayolah, ini diskusi. Yang jauh dari rumahnya, ada yang dekat nggak dengan rumahnya? Yang jauh Mas Pit ya, mungkin ya. Mas Pit dari mana? Tempatnya di Bali. Saya dari Papua, Bang. Oh, dari Papua tidak ada penyekatan sepertinya. Tapi mau pulang ke sana juga mikir, Pak. Oh, mikir. Ongkos. Ongkosnya ya, betul. Karena masih CPNS juga ya Mas Pit ya. Pulang ke sana gaji sebulan, Pak. Iya, kalau Mas Pit nggak mau pulang, kenapa pulang? Saya mending di Bali saja, Pak, jalan-jalan. Oke, ini yang perempuan deh, salah satu ada yang ngomong, ayo. Atau saya tunjuk saja. Kalau saya kebetulan masih tinggal di rumah, Pak. Tinggal di mana, Mbak Yuni? Tinggalnya masih di rumah, jadi nggak mudik. Emang di mana? Di Bogor, Pak. Oh, itu mah nggak acik ya. Temennya yang nggak mudik itu minta dikasih rantangan ya pas Lebaran. Boleh, Pak. Oke, ini Mbak Widya di mana rumahnya? Ya Pak. Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya nggak pakai virtual background soalnya. Ya nggak apa-apa. Daripada jadi penampakan. Ya, saya asli dari Wonogiri Pak. Nah, sekarang kerja di Bogor. Nah, nggak mudik gimana nih rasanya? Jujur Pak, kalau sebetulnya ini bukan pertama kali pengalaman saya jauh dari orang tua gitu, tapi mungkin akan menjadi pertama kali saya Lebaran tidak dengan orang tua gitu maksudnya. Siap mengikuti anjuran pemerintah? Harus siap sih Pak, mau tidak mau karena tidak ada pilihan. Kalau kita hasil belajar dari yang modul pertama gitu. Ini sudah sebagai ASN. Komitmen ya, sudah komitmen. Oke, saya akan tanya ke yang baru pertama dan tidak mudik, ini Mbak Zahra. Gimana Mbak? Ya Pak, kalau saya ya dijalanin aja Pak, soalnya kan dari peraturan juga untuk tanggal segitu yang tanggal libur mudik itu. Pulang kemana pulang?
Ke Bekasi, Pak. Ya elah, ke Bekasi mah lewat planet Mars. Saya pikir kemana gitu. Oke. Aduh, ya Allah. Tapi balik kan, tapi balik lah kalau ke Bekasi, Jabodetabek masih diizinkan. Jadi tetap Iya, Pak. masih diizinkan. Kalau Jabodetabek masih diizinkan, aman lah. Tapi kan di Balinya nggak bisa, Pak. Nggak bisa keluar. Nggak tahu kan pesawatnya nggak ada, Pak, yang beroperasi untuk tanggal segitu kayaknya. Ya, ada Grab hari ini. Kalau enggak minta antar aja. Minta antar aja ke siapa tuh? Ke Mas Tri. Mas Tri dari mana ya? Mas Pit jauh, Mas Kuatman juga jauh. Tapi kalau Mas Kuatman dipanggil itu datang walaupun dari jauh gitu ya. Kan dia kuat. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Mbak Lutfi, Mbak Eta, Mbak Ida? Nggak kangen sama pacarnya nih? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, saya coba lanjutkan. Jadi ini sebuah fenomena baru, situasi baru, dan kita akhirnya disuruh membuktikan. Benar kan? Nah, benar nggak Anda punya bela negara harus dibuktikan? Benar nggak Anda tadi di aneka itu ada yang terkait dengan bela negara, yaitu nasionalisme. Bu Naili sudah bilang begitu. Cinta tanah air tadi Mas Kuatman menyampaikannya seperti itu. Ya, ini larangan mudik dan kita semua sedang dihadapkan dalam sebuah pilihan tidak harus mudik. Kenapa? Kenapa tidak mudik? Anda kalau baca di Instagram di Instagramnya Bu Sri Mulyani mengatakan di tahun 2020 itu penanganan COVID itu setara dengan biaya pembuatan jembatan sekitar lebih dari 50 jalan ya, cara biar anggaran tidak bengkak dan sebagainya, maka kita untuk disiplin terhadap ini, mengurangi beban. Nah, tadi saya tertarik tuh dengan bahasanya Mas Fauzan. Mas Fauzan mengatakan sebagai role model, sebagai contoh. Betul. Kalau Anda diketahui sebagai PNS, terus Anda pergi, terus kata masyarakat PNS-nya aja mudik. Nah, gitu ya. Abdi negara saja yang konon katanya namanya abdi negara saja memaksakan mudik begitu. Terus ada yang ngeles, misalnya Mas Kuatman ngeles. Saya tidak mudik, Pak. Saya berwisata ke Cilacap. Nah, biar namanya tidak sama. Ya itu reka-reka aja. Intinya sebenarnya adalah bukan soal keinginan kita bertemu, tapi bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran virus ini. Yang kita tidak tahu adalah jangan-jangan memang sudah banyak mutasi ya, banyak mutasi di sana sini. Bisa jadi karena Mas Kuatman itu kuat, nanti ketemu ibunya kasihan ibunya, gitu kan? Nah ini yang agak berat karena kita tidak bisa menjamin di mana kita tertular dan di mana kita terinfeksi virus ini. Kira-kira ini jadi awal dari aneka ini sebagai penyambung dari agenda 1. Ya, di situ kira-kira. Nah, bagaimana cara mempelajari agenda 2 ini biar 5 modul itu mudah dicerna, Pak? Nah, cukup dengan 1 slide ini. Nah, Bu Naili dari tadi selalu muncul kalimat keyword. Keywordnya apa? Anda mempelajari nasionalisme tahu apa? Ternyata malah muncul cerita halaman, 152 halaman. Bukan itu. Tapi nasionalisme itu keywordnya adalah bahwa Anda setelah mempelajari nasionalisme itu mengedepankan kepentingan nasional. Tidak mudik itu artinya mengedepankan kepentingan nasional. Ya, clear sampai di sini. Apalagi, nah nanti dalam bekerja 3 peran tadi ya, ada 3 peran sebagai pelaksana kebijakan publik. Ketika Anda tidak mudik itu sama dengan Anda sebagai pelaksana kebijakan publik, karena larangan mudik itu menjadi kebijakan publik. Oke. Pelayan publik. Nah, pelayan publik itu apa? Apakah harus melayani seperti di toko-toko? Ya tidak. Tidak mesti begitu. Mas Pit ketika di Bali gitu ya, tiba-tiba ada yang nanya, nggak pulang Pak, gitu, nggak pulang ke Papua.
tidak. Nah, gitu. Saya di sini saja. Yang pertama terkait COVID, yang kedua pelayanan yang diberikan. Tapi intinya dalam konteks pelayanan ini Anda ya memberikan kepada masyarakat baik langsung terkait dengan tugas dan fungsi Anda maupun hal-hal yang ditanyakan masyarakat gitu. Karena Anda tidak akan pernah ditanya Anda sebagai analis, misalnya analis perkebun-rayaan. Emang tetangganya tahu analis perkebun-rayaan apa kan? Enggak. Gitu ya. Yang tetangganya tahu bahwa Anda adalah PNS. Ketika PNS, wah PNS-nya pulang. Nah, gitu ya. Nah, pelayan publik ini terkait dengan apa? Dengan etika publik. Gitu ya, menjunjung tinggi standar etika publik kata kuncinya. Jadi Anda posisinya juga harus mampu memperlihatkan bahwa ini sebagai abdi negara. Gitu ya. Boleh nggak PNS rambutnya di sebelah cepak, sebelah ada rambut, boleh nggak? Dalam konteks etika publik. Masalahnya bukan boleh atau enggak. Etis atau tidak etis gitu ya. Kan nggak lucu role modelnya sebelah gitu kan. Nah, gitu. Jadi dulu ada ya mantan artis yang jadi wali kota atau wakil wali kota di Palu itu pakai rambut misalnya dengan dikuncir dan seperti itu. Boleh nggak? Ya untuk pribadi boleh, tapi kan masyarakat itu akan menganggap bahwa pejabat publik atau PNS itu adalah contoh tadi yang disampaikan Mas Fauzan. Tadi di anti korupsi ya ada kata integritas. Anda tidak korupsi dan bersifatan membatas korupsi. Tadi Bu Naili juga sudah ceritain. Berinovasi ya di komitmen mutu itu berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan jabatan secara efektif dan efisien. Jadi bukan karena keren tapi lama, tapi sudah keren, cepat, tepat. Gitu loh poinnya. Ya. Dan yang terakhir akuntabel. Akuntabel itu berakuntabilitas. Tadi ada yang bilang responsibility ya, tanggung jawab. Apa bedanya tanggung jawab dengan akuntabel? Kalau tanggung jawab itu lebih ke kitanya, nah kalau akuntabel itu dibuktikan dalam bentuk laporannya. Gitu kira-kira ya. Nah, oke. Ini di sini bagaimana ujungnya saya analogikan sebagai tumbuhan ini. Ya, Anda menjadi pelayan masyarakat yang profesional. Siap? Are you ready? Are you ready? Ready. Oke, jadi setiap langkah Anda itu akan dipotret oleh masyarakat. Ya, tiba-tiba Mbak Zahra beli mobil listrik Tesla yang 3M, wah akan ditanya gitu. Emang kerja di mana gitu. Nah ini kita tidak akan luput dari pantauan itu. Mbak Widya tiba-tiba beli kereta api, gitu kan? Wah ditanya gitu dan seterusnya. Gitu kira-kira ya gambarannya. Nah, dari sini saya akan menguatkan bahwa terkait dengan materi di agenda 1 akan kita sambung ke sini. Ya. Oke, jadi ada Pancasila. Nah, Soekarno bilang jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke, Anda pernah tanya sejarah Anda kepada ibu bapak Anda? Nah, gimana Pak Lutfi? Nanyanya gimana tuh? Boleh dong diceritain. Kalau saya mulai dari nanya arti nama saya begitu Pak. Lutfi itu lembut kan? Iya, soalnya biasanya kan nama Lutfi itu sering dipakainya laki-laki. Ya. Tapi kalau Lutfinya pakai Lutfia atau Lutfi aja? Lutfi aja Pak. Oke, baik. Terus kemudian apa yang ditanya lagi? Ya apa namanya? Saya lahir berapa tahun setelah Bapak dan Ibu menikah gitu. Terus gitu ya. Saya tanya masa kecil saya seperti apa. Terus akhirnya setelah nanya apa yang Anda dapat? Nah, saya jadi tahu arti nama saya dan harapan yang diinginkan oleh orang tua saya ketika saya lahir itu apa sih tujuannya punya anak gitu. Jadi saya bisa berusaha untuk mewujudkan keinginan orang tua saya tersebut. Oke. Nah, ini kata kunci ini rekan-rekan semuanya yang bersepuluh ya. Jadi, ketika kita tahu sejarah, kita tahu posisi.
Mbak Lutfi tadi sebagai contoh bertanya, Bu, nama saya Pak, nama saya Lutfi apa maksudnya? Harapannya apa? Begitu kan? Nah, setidak-tidaknya kita paham di situ dulu. Ketika sudah paham, nah saya juga ingin tanya sebenarnya ke ibunya Pak Mas Kuatman, kenapa namanya Kuat? Apakah pada saat itu seperti yang diceritakan Bu Naili tadi, atau ada masa dalam hidup orang tua Mas Kuatman yang ketika dikandung itu, Mas Kuatman itu terjadi beberapa insiden, misalnya gitu. Ya, saya kalau ditanya anak saya yang laki-laki, Pak, kenapa namanya saya Rizky gitu misalnya. Saya akan bilang Anda itu mengalami satu fase hampir keguguran. Nah, makanya saya masih namakan Anda sebagai rezeki gitu ya. Rezeki bagi saya begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya akan berpikir, nah Mas Kuatman harus tanya, oh kalau begitu saya harus kuat. Bukan. Nah, misalnya gini, kata emaknya bilang, saya namakan kamu Kuatman karena adik-adikmu banyak, ada 12. Jadi kamu harus kuat-kuat, misalnya gitu. Bisa juga begitu ya. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, kita sambungkan dengan di sini, dengan negara ini, dengan bangsa ini. Bangsa ini punya sejarah panjang. Pancasila itu tidak lahir dengan begitu saja. Ya. Dan hari ini kita harus pahami Pancasila itu sudah final. Dan bagi saya tidak ada masalah tentang Pancasila ini. Saya mengutip dari Pak Yudi Latif di sini ya, Anda tolong baca kalau memungkinkan buku Negara Paripurna. Anda bisa lihat di situ. Jadi fase pembuahan, kita akan melihat ada fase pembuahan gitu kan. Bahwa dimulai Budi Utomo 1908 ya. Dimulai di Budi Utomo dulu, terus ada Perhimpunan Indonesia gitu ya. Membuat perhimpunan dan mulai terlihat gerakannya yang lebih besar itu adalah pada saat 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda. Apa ikrarnya? Halo, unmute aja. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Apa Sumpah Pemuda ini? Kira-kira yang merasa pemuda di sini siapa? Pemuda-pemudi. Pertama apa? Mereka bersepakat pertama satu Bertanah air Indonesia. Satu apa? Satu tumpah darah. Nah, Mbak Widya kayaknya ada trouble ya, Mbak Widya ya. Di unmute aja Mbak Widya. Oke. Satu apa? Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua? Bangsa. Bangsa satu. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga? Berbahasa. Berbahasa satu. Oke, jadi tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu. Oke, tanah air satu. Betulkah kita satu tanah air? Mas Tri dengan Pak Mas Pit satu tanah air nggak? Satu, Pak. Walaupun beda pulau tapi kita satu. Nah, saya akan bilang dulu beda. Oh, beda ya. Ya, karena ke seberang pulau. Nah, oke gitu. Yang kedua, berbangsa. Kita satu bangsa nggak? Satu bangsa nggak? Satu bangsa. Mas Pit dengan Mas Kuatman satu bangsa tidak? Satu bangsa beda suku. Nah, selesai dulu. Saya akan jawab lagi beda. Oke, kita satu bahasa nggak? Beda-beda bahasanya. Beda-beda. Ya, beda-beda. Terus kita merdeka karena apa? Nah, ini kan biar digugah dulu posisinya. Kita di merdeka itu adalah sebenarnya dalam konteks penjajahan pada saat itu adalah karena satu penjajah. Oke, ya. Posisinya. Kalau tanah Papua itu tanah Papua sendiri kan? Tanah Borneo, tanah Sumatera gitu. Jawa gitu. Tapi akhirnya kita bersepakat. Ada Nyong Ambon, Nyong Papua gitu kan. Nyong Borneo, Nyong Sumatera, Nyong Java dan seterusnya bahwa kita adalah satu bangsa.
Kalau dalam teorinya bangsa itu ya ada bangsa Arya, ada bangsa apa gitu ya. Ada bangsa itu ras. Tadi yang dibilang Mas Fit itu ya, suku. Nah, makanya kita bersepakat. Anda tahu Sumpah Pemuda itu kalau Anda punya hutang PBB, hutang PBB, Anda melakukan pemutihan. Tahu nggak pemutihan? Dianggap nol. Ya, paham nggak? Paham nggak? Atau bayar pajak kendaraan. Itu kita dinolkan. Mas Fit, Alfa, Kuatman, Tri, Yuni, Widya, Zahra, dan seterusnya, kita bersepakat bahwa tanah air kita adalah Indonesia. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Borneo. Pada saat itu bilangnya kan begitu, bersepakat. Oke, yang kedua, bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bersepakat. Kenapa? Pemuda pada saat itu begitu visioner, Mas Tri. Saya akan bilang. Beliau melihat kalau mau bersatu, jangan mengusik perbedaan. Karena apa? Kita sudah berbeda. Mas Kuatmen sipit, Pak Tri agak belok, saya sipit-sipit, tapi agak begini gitu kan misalnya. Nah kan itu beda. Gitu. Nah, Pancasila ini dari sana dulu semangatnya. Bahkan peneliti Prancis mengatakan bahasa Indonesia ini berkembang sangat dahsyat. Dulu kan sebenarnya awal cikal bakalnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya. Nah, terus berkembang, ada serapan bahasa daerah dan seterusnya. Bahkan di Fit juga kalau pulang ke Papua sana, mungkin anak kecil sudah belajar bahasa Indonesia. Betul ya, Mas Fit ya? Betul. Mungkin sudah agak sedikit yang mempelajari bahasa Papuanya. Mungkin ya, saya akan berbicara. Tapi di sana juga akan belajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Atau Anda yang sudah punya anak, boro-boro akan diajarkan bahasa ibunya gitu. Kita malah ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, ketika saya bilang, kampung halaman saya misalnya di Subang. Anak saya bilang, tidak, kampung halaman saya adalah di Bogor. Karena saya terlahir di Bogor. Bukan, Nak, kamu anak dari sana, bapak dari sana. Enggak. Mas Fit besok nikah di Bali. Nah, anaknya akan bilang, "Bapak, saya orang Bali." Gitu kira-kira ya. Ini apa yang didoakan pada Sumpah Pemuda itu terjadi. Ya. Tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Itu ikatan. Ikatan bagaimana kita ingin merdeka pada saat itu. Karena ketika ingin merdeka kita beda, nah ini sulit. Anda ketika ingin bersatu, terus ngomongin perbedaan, bisa nggak bersatu? Nah, kira-kira di situ ya. Masuk ke perumusan, mulai di sini ada di BPUPKI ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia lah, kira-kira seperti itu. Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kurang lebih. Terus ada di fase pengesahan. Jadi orang ada yang ribut bahwa Pancasila itu sebenarnya di tanggal 1 Juni. Oke, itu karena Soekarno pada saat itu memulai mencetuskan. Nah, di tanggal 22 juga ada yang bilang tanggal 22, itu sebenarnya tanggal 22 itu Piagam Jakarta. Nah, pengesahan itu sebenarnya terjadi tanggal 18 Agustus berbarengan dengan Undang-Undang Dasar dan seterusnya gitu ya pada saat itu. Jadi setelah proklamasi terus Pancasila juga disahkan di PPKI ini dan Proklamator Indonesia juga disahkan jadi presidennya itu di tanggal 18 Agustus. Ya. Jadi masa kemerdekaan kita itu di tanggal 17 Agustus itu Soekarno-Hatta itu bukan presiden, tapi proklamator. Baru disahkan menjadi presidennya di tanggal 18 Agustus. Ya. Nah, muncullah 4 konsensus dasar di agenda 1 diajarkan ya. Oke, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita pegang, ya. Mas Pit, saudara saya, Mas Tri, saudara saya, Mas Kuatman, saudara saya, Mbak Widya, saudara saya, Mbak Yuni, saudara saya, Mbak Ida, Mbak Eta, Mbak Lutfi, Mas Paujan, dan Mbak Jara adalah keluarga saya. Kita satu Indonesia. Nah, saya akan bilang dalam konteks berbangsa dan bernegara,
maka yang harus Anda pegang adalah satukan penyebutnya. Penyebutnya apa? Indonesia. Ada yang matematiknya jago di sini? Ketika Anda punya pecahan atau punya dua bilangan per peran begitu, harus ditambahkan apa dulu yang disamakan? Penyebutnya. Ya, penyebutnya yang harus disamakan. 1/2 tambah 2/4 misalnya. Kan harus disamakan dulu. Walaupun kita udah bisa tebak tuh hasilnya berapa. Ya, pasti 3/4 atau 3/4. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini poinnya tadi, kalau ngomongin berbangsa dan bernegara, Pancasila ikatannya, cara menyebutkannya bahwa kita Indonesia. Sudah Mas Fit, jangan marah-marah. Kita Indonesia. Sudah Mas Tri, jangan ngomel-ngomel. Kita Indonesia. Sudah Mas Kuatman, kita kuat-kuat, kita Indonesia. Nah, itu di situ kira-kira. Kalau Anda dari awal sudah bilang berbeda, Anda sebenarnya melukai founding father. Karena apa? Di zaman dulu itu sudah dibahas, kita ini beda. Nah, ketika ada identitas dimunculkan dalam politik, saya itu sebenarnya was-was. Karena kita ini beda. Gitu ya, poinnya di sini. Nah, ikatannya apa? Ikatannya Pancasila. Yang pertama menjunjung ketuhanan yang berbudaya. Ini dalam nasionalisme. Di nasionalisme itu, di dalam buku nasionalisme, Anda harus menjadi ASN yang berbasis Pancasila. Artinya Pancasilais lah. ASN yang Pancasilais. Kenapa ASN Pancasilais? Kita baca di sini. Menjunjung ketuhanan yang berbudaya. Ya. Artinya di negara ini punya budaya masing-masing, punya keragaman masing-masing. Dan punya nilai-nilai ketuhanan dan punya agama masing-masing. Bahkan di Islam misalnya seorang Wali Songo saja masuk dalam penyebaran agama Islam aja menggunakan budaya ya untuk penyebar luasan agamanya. Bahkan di agama lain mungkin di Papua juga begitu, ada unsur budaya juga yang dimasukkan dalam kegiatan tannya. Dan di agama lain Bahkan di Bali ya, Hindunya Bali dengan Hindunya India juga agak berbeda. Nah, ini juga keragaman yang kita miliki. Tapi poin di poin 1 ini adalah kenapa akhirnya muncul kalimat ketuhanan. Ini jasanya dari Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan kita ini ingin hidup berbahagia. Nah, maka kalimat awalnya yang dari Piagam Jakarta itu dirubah dalam bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Ini untuk apa? Untuk semua bangsa Indonesia. Jadi bukan untuk satu agama, bukan untuk beberapa golongan dan seterusnya. Walaupun pada saat itu Bung Hatta dituduh sebagai sekuler, dia tidak peduli. Karena hari ini kita yang merasakan. Poinnya apa? Negara ini adalah bukan negara agama. Sekaligus membantah bahwa negara ini juga tidak anti agama. Jadi semua orang, semua yang punya agama silahkan bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Yang kedua, menjunjung kemanusiaan yang universal. Ini ikatannya. Coba saya tanya Mas Fit. Ketika di Bali, Mas Fit akan tanya dari mana Anda, terus Anda tidak layani kalau beda asal. Tidak, Pak. Tidak. Mau dari Jawa Anda layani gitu ya. Mau dari Sumatera Anda layani ya. Oke, kebayang kalau Mas Fit jadi dokter dengan tidak menggunakan sila kedua. Ada yang masuk, misalnya Mas Kuatman masuk. Dari mana? Cilacap. Wah, tidak diterima di UGD, tidak diterima. Yang masuk ke sini dari Papua. Nggak bisa begitu. Atau kebalikannya, Mas Kuatman orang Cilacap. Yang ngapak akan saya layani, yang tidak ngapak tidak saya layani, misalnya gitu. Nah, ini Anda melukai sila kedua kalau seperti itu. Maka ketika di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, Anda melayani semua orang. Gitu kan? Nah, posisinya. Anda tentang kemanusiaan yang universal ini. Jadi semua dilayani. Menjunjung persatuan. Ini kalimat persatuan itu tadi. Kalau Anda bersatu, yang 10 kelompok ini bersatu, ini luar biasa. Karena di kalimat 3 ini persatuan, emang dari awalnya kita beda. Anda jangan lagi ngomong perbedaan.
pasti ada orang yang terluka. Itu seperti mengungkit luka lama. Nah, jangan dibilang begitu. Menjunjung musyawarah mufakat. Nih kalau rapat, ini ikatan di rapat nih untuk ASN. Kalau Anda rapat, gunakan musyawarah mufakat. Jangan sampai ada yang nyeletuk seperti ini, misalnya habis rapat, pimpinan rapatnya Bu Naili, Mbak Ida bisik-bisik ke saya. Kata Mbak Ida, Pak Alfa sebenarnya saya nggak setuju sama yang dibilang Bu Naili. Lah, tadi kenapa ditanya Bu Naili setuju? Setuju gitu. Kalau musyawarah mufakat, berdebatlah di saat rapat, selesaikanlah di saat rapat. Kalau sudah sepakat, maka itu sudah final. Kita tinggal melaksanakan kebijakan publiknya. Gitu loh. Ya, paham nih ya? Dan yang terakhir menjunjung keadilan sosial. Ya, kita harus adil gitu. Memperlakukan juga adil. Jangan sampai misalnya Mbak Eta, Mbak Lutfi, oh karcis untuk yang masuk dari Sumatera mah lebih murah misalnya. Yang dari Jawa lebih mahal. Gitu. Enggak juga. Gitu. Adil untuk semua. Kira-kira gitu ya. Ini ikatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan pernah memperdebatkan kalau orang yang Pancasilais itu tidak agamis. Itu salah. Atau sebaliknya, orang agamis itu pasti tidak Pancasilais. Itu juga sangat salah. Yang benar itu, kalau dia Pancasilais, dia pasti agamis. Kenapa? Sila satunya dijalankan dengan benar. Kalau dia agamis, tentu wajib dan tentunya dia harus Pancasilais. Akan terlihat kenapa pengamalan dari nilai agamanya pun adalah satu frekuensi dengan pengamalan Pancasila. Di setiap agama pasti ada tolong menolong, benar nggak? Kasih sayang, benar nggak? Nah itu sama gitu, ya. Kira itu gambarannya. Anda kuatkan di sini. Bagaimana dalam konteks ASN, nah, pelayan publik. Anda tadi kan dalam melayani nggak usah tanya agamanya apa, nah, terus ininya apa dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira di situ. Kemudian ini yang harus kita hadapi. Nah, sudah belajar isu aktual. Kemarin ada tugasnya isu global. ASN dalam tantangan globalisasi, pluralitas, ya, desentralisasi, konflik. Anda tahu desentralisasi kita reformasi di tahun berapa? Sampai sekarang nggak selesai-selesai juga ya. Misalnya saya adalah gubernur, Mas Pit adalah wali kotanya, ketika kita beda partai, beda tujuan. Benar nggak? Berat loh. Ketika bupati beda camat, misalnya Mas Pit wali kotanya, Mbak Yuni adalah camatnya, beda kubu, dipecat. Jadi apa ini kan kira-kira seperti itu. Nah konflik ini kita ada di 3 zona tadi, pelaksana kebijakan publik, orientasi kepada kepentingan publik, Anda melayani. Saya tanya, ini yang di sini ada berhubungan langsung dengan layanan atau tidak? Tidak, semua ke analis ya? Iya Pak, ke analis. Ke analis, baik kalau begitu. Nah, kepentingan publiknya seperti apa, etika publiknya seperti apa, publikas dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi pelayan publik. Pelayan publik itu ya profesional termasuk punya knowledge, skill dan attitude, etika profesi, budaya pelayanan ASN-nya seperti apa, tidak diskriminatif. Tadi tidak membeda-bedakan. Wah, kalau ngapak Mas Kuatman itu senyumnya lebar. Atau Mbak Jahra itu kalau orang Bekasi, itu pokoknya senyumnya dibuang semua pokoknya, sebagus-bagusnya. Enggak juga gitu. Jadi harus sama diperlakukannya ya. Ada desentralisasi, ada globalisasi. Ini kalau kemarin diajarin ya yang globalisasi atau terkait misalnya dengan proxy war ya. Terus apalagi ada lagi misalnya money laundry antar negara ya, itu juga terjadi di situ. Terus ada lagi yang mass communication dari luar negeri juga, cybercrime mass communication itu juga terjadi. Kira-kira di situ. Nah, bagaimana kita terkait dengan yang perekat pemersatu bangsa ini adalah kaitannya dengan
menyelesaikan konflik. Anda juga jangan sharing asal-asalan. Anda sharing di keluarga, wah ini dari PIT. PIT kan sudah PNS. Wah, ini pasti betul. Padahal PIT nggak baca satu kata pun. Seperti modul yang tidak dibaca, cuma dilihat judulnya, dilihat covernya gitu misalnya. Wah, gitu. Fauzan ngirim jebret ke temennya. Ini Pak Hujan loh di LIPI. Masa orang lembaga ilmu pengetahuan Indonesia salah, gitu kan? Nah, ini kira-kira Anda harus mulailah saring sebelum sharing. Ini benar, apakah yang saya akan sharing ini akan memecah belah bangsa atau tidak? Anda pernah mengalami di Pilpres 2019? Begitu terpolarisasinya ya, wah ribut semua jadi ahli tafsir. Mas Kuatmen dengan dukungan Mas Kuatmen, Mas Tri dengan Mas Trinya, Mbak Eta dengan Mbak Etanya, wah semua benar. Mbak Lutfi dengan Mbak Lutfinya. Setelah selesai Pilpres, kok mereka bersatu ya? Kita masih musuhan. Halo kawan, itu politik. Jadi kita dengan kepala dingin, dengan logik saja, pilihan itu tetap di sana. Ya, paham ya? Nah, kalau sudah terkonflik kan sulit. Mau minta maaf Lutfi ke Eta, Etanya juga menghina saya. Nah, gitu kan? Jadi semua terbakagok gitu. Makanya seandainya apa yang akan Anda sampaikan itu belum tentu benar, belum tentu memberi ketenangan, sebaiknya tidak dilakukan. Ingat, kita ini memang dari awal bangsa ini adalah berbeda. Gitu ya. Kita bersatu karena satu keinginan yang sama. Ingin merdeka. Itu poinnya. Oke. Nah, inilah mindset yang harus kita miliki. Ya, perilaku pejabat publik. Nanti ini di etika publik kita bahas lebih dalam, di komitmen mutu juga akan dibahas, di akuntabilitas akan dibahas. Anda itu yang merasa dulu bahwa jadi PNS itu keren. Jangan berpikiran ya, jadi PNS LIPI bajunya kayak di Pemda, yang warna coklat. Di LIPI bajunya putih. Setiap hari Senin dan hari Rabu. Hari Selasa, Kamis, dan Jumat itu pilihan di Anda, yang penting rapi. Ya, jadi kalau ditanya oleh tetangganya, Mas Pit kerja di mana? Ya, aman. Tapi kalau Mas Pit ditanya yang begini, Mas Pit tiap hari pakai motor, pakai jaket. Nanti tetangganya akan tanya, Mas Pit kerja di showroom mana? Saya mengalami fase itu. Ya, jadi mereka tidak percaya saya PNS karena baju saya adalah putih seperti apa yang sedang trainer di supermarket, minimarket gitu ya. Nah, jadi dipikirnya di sana. Oke, kira-kira itu sharing saya, penguatan saya dari modul ini. Ada pertanyaan dulu, ada respon dulu. Sudah siap jadi ASN? Coba di unmute, Sekarang unmute dulu. Oke, sudah siap jadi ASN? Insya Allah siap. Insya Allah Mas Kuatman nih apa? Insya Allahan atau insya Allah beneran? Insya Allah. Oke, beneran, saya tanya Pak. sekarang, siapa yang orang tuanya PNS? Acungkan tangan. Oke, ada beberapa ya, Mas Fauzan. Anda membayangkan seperti apa? Punya mindset bapak saya jadi PNS seperti apa? Pulang jam berapa, pergi jam berapa gitu ya? Nah. Oke, nah makin kesini PNS-nya semakin profesional begitu ya, semakin luar biasa. Saya juga kaget dulu karena saya juga orang tua PNS, saya melihat Bapak berangkat jam 8, nanti jam 12 sudah pulang. Zaman dahulu, tahun sebelum reformasi 99-an lah begitu. Oh, kesini, saya dengan bangganya kan ketika diterima PNS, berarti sepulang jam kerja saya bisa usaha. Wah, berpikirnya begitu. Ternyata kerja di LIPI sampai sore. Sampai sore. Oke, baik. Itu kira-kira mudah-mudahan semakin menguatkan apa yang Anda pelajari di MOOC atau memberikan jalan lah, memberikan roadmap atau peta jalan bagi yang belum baca modulnya.
Jadi saya singkat saja, modulnya itu ada 5. 5 itu pertama, keywordnya apa kalau nasionalisme? Keywordnya apa? Mementingkan Oke, kepentingan nasional. kepentingan nasional, mementingkan kepentingan nasional. Keyword yang kedua, etika publik apa? Junjung tinggi etika publik. Oke, Standar, menjunjung ya. etika publik dan standar etika publik ya. Jadi Anda akan diawasi tuh kalau Mas Paujan rambutnya dimohak. Ini jadi pertanyaan, ini di mana nih gitu kan kerjanya gitu. Oke, yang ketiga, anti korupsi apa? Tidak korupsi dan percepatan pencegahan korupsi. Anda harus mencegah, membantu mencegah terjadinya korupsi walaupun di hal yang sekecil mungkin. Apa kalau di kebun raya ngambil bibit hasil penyemaian di bank bibit gitu kan misalnya. Ini masuk BUMN kan nih? Biayanya dari mana? Jangan senyum Mas Kuatmen. Gitu ya. Itu yang paling sederhana. Enggak kok Pak, ini kerjaannya Lutfi bikin 20, jadinya 10. Ini ada sisa, ini bukan. Tetap aja ya, hal sederhana. Oke. Yang keempat, akun komitmen mutu. Poinnya apa? Inovasi untuk peningkatan Inovasi efektif dan efisien ya. Oke, nanti Bu Naili akan bedah itu banyak. Akuntabilitas terkait dengan Tanggung jawab. Kemampuan berakuntabilitas. Oke, tanggung jawab, terus kemudian kemampuan untuk berakuntabilitas. Selain tanggung jawab, Anda juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Contohnya begini, tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan itu bedanya begini. Saya minta misalnya Mbak Ida, tolong ini ada uang 1 juta, Anda tolong belikan ini sepeda, gitu kan misalnya. Akhirnya Mbak Ida beli itu sepeda. Begitu. Mbak Ida beli sepedanya, dapatlah sepeda yang 1 juta itu. Nah, sepedanya itu muncul sebagai apa? Responsibility-nya. Ya, uang yang dari saya 1 juta sama Mbak Ida dibelikan sepeda. Lalu akuntabilitasnya di mana? Saya tanya kemudian ke Mbak Ida mana kwitansinya? Aduh Pak, nggak ada, lupa. Nah, saya akan menilainya Mbak Ida dalam perspektif positif, itu dia bertanggung jawab tapi tidak akuntabel. Nah, karena apa? Karena masih muncul kecurigaan. Jangan-jangan sepeda ini harganya kurang dari 1 juta. Benar nggak? Siapa yang pernah begitu sama orang tuanya? Dikasih uang, nggak balik. Alasan, habis Bu, habis Pak. Ya, oke, itu Anda responsibility tapi tidak punya akuntabel. Jadi kalau akuntabel, ini 1 juta, mana sepedanya? Ini spesifikasinya Pak. Sepeda 1 juta ini spesifikasinya segini, sebenarnya harga awalnya 1,5. Saya tawar. Ini buktinya Pak, kwitansinya. Oke. Dicoba, emang bagus. Nah, itulah dari bagian akuntabel. Menyederhanakan modul akuntabilitas itu apa? Itu sederhananya. Nanti kita yang lebih rumitnya kita masuk. Mungkin gitu ya. Oke, mudah-mudahan mulai mikir, mulai agak nyut-nyutan ya. Silahkan, nggak apa-apa karena dari modul ini bahwa aneka itu adalah pilar. Silakan Bu Naili. Terima kasih Mas Alpa. Ini kayaknya yang di Jawa Timur udah mulai suara-suara mau azan ya. Rekan-rekan saya minta waktunya 5 menit ya. Oke. Jadi kesimpulan untuk hari ini rekan-rekan, aneka itu diibaratkan sebagai sebuah pohon ya, di mana nasionalisme menjadi akar, fondasi yang kuat untuk menjalankan fungsi ASN, kemudian etika publik dan anti korupsi sebagai batangnya, akuntabilitas sebagai daun, dan komitmen mutu menjadi buahnya. Oke. Kemudian negara Indonesia itu dibangun atas dasar perbedaan, bersatu karena ingin merdeka, diikat oleh Pancasila, dan satu menjadi Indonesia. Dalam menjalankan fungsi ASN, Anda perlu menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dan mengedepankan kepentingan nasional. Nah, rekan-rekan sebagai
sebagai amanah dari asinkronus kali ini, rekan-rekan, ya saya akan jelaskan tentang penugasan. Setelah ini nanti akan ada 6 JP untuk asinkronus hari ini ya rekan-rekan ya. Jadi yang pertama Anda diminta untuk membuat penugasan, yaitu dengan learning journal ya rekan-rekan ya. Learning journalnya nanti maksimal 5 menit ya. Kemudian tentang ringkasan pembelajaran yang Anda dapat hari ini. Bisa dari tadi pagi anti korupsi boleh, bisa mulai dari hari ini, dari siang ini juga boleh, terserah rekan-rekan ya. Nanti Anda silahkan untuk mengembangkan ya, mengembangkan itu mungkin Anda jabarkan sesuai dengan tusi Anda, fungsional Anda dan sebagainya, boleh. Oke? Vlog ya rekan-rekan ya, MP4 ya. Jadi bentuknya adalah MP4 rekan-rekan ya. Oke, ini aspek penilaian. Wajahnya kelihatan ya? Wajahnya kelihatan, kalau di agenda 1 kan wajahnya tidak kelihatan, kalau sekarang kelihatan. Ya. Oke. Bentuknya vlog ya rekan-rekan ya, boleh di syuting Anda sendiri, boleh Anda meminta tim ahli, boleh seperti itu. Kemudian yang kedua rekan-rekan, besok Senin juga Anda akan ada asinkronus kembali 6 JP. Penugasannya adalah penugasan kelompok ya rekan-rekan ya. Kalau tadi itu dikumpulnya nanti malam hari Jumat jam 23 ya. Kalau yang ini dikumpulnya hari Senin sebagai amanah dari asinkronus untuk hari Senin 6 JP ya. Silahkan Anda nanti liputan virtual tokoh pejuang bangsa 3 zaman ya, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan tokoh masa kini ya rekan-rekan ya, yang menurut Anda menjadi inspirasi, yang dapat menjadi inspirasi ya. Ini adalah penugasan kelompok ya rekan-rekan. Output laporannya adalah outputnya adalah berbentuk laporan. Oke, untuk perdana ketua kelompoknya Mas Kuatman dulu ya. Apa mau di rolling ini Mas Kuatman? Kalau tugas biasanya saya sih Bu yang mengumpulkan. Oke, enggak apa-apa nanti kalau kita mau rolling. Mungkin yang kelompok agenda pertama Mas Kuatman, nanti mungkin yang selanjutnya kita rolling boleh ya. Jadi nanti saya akan input. Oke, kalau mau di rolling silakan Mas Kuatman, silakan ditunjuk. Mungkin sesuai piket ya Bu. Piket hari Senin siapa? Nah, hari Senin Mbak Widya. Mbak Widya ya. Oke, karena saya harus input ya di kolabjarnya. Oke, jadi penuh ini rekan-rekan nanti formatnya laporan ya, formatnya laporan ya. Oke, teman-teman, ASN sejatinya adalah posisi yang sangat mulia dan membanggakan. Menjadi ASN adalah cara nyata untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Oke, karena waktunya sudah mepet, apakah kita mau nyanyi bersama Mas Alpa? Nggak usah, nanti ya, aja rekan-rekan. di hari berikutnya. Mungkin Oke. Mbak Mia mau nutup, Mbak Mia silakan. Bentar ya, saya stop share dulu. Yang penting kita dimasukkan ke grupnya kelompok 2 ya, biar ada tugas apa-apa nanti Mas Jajuli akan kirim drive-nya. Jadi buat cadangan kalau misalnya kolabjar ada masalah, LMS ada masalah, nanti Mas Jajuli sediakan juga untuk drive-nya. Silakan Mbak Mia. Mas kuatnya udah nggak kuat. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ya, sepertinya tadi di awal sesi sinyal saya tersedot kuat oleh Mas Kuatman, jadi saya sinyalnya melemah. Mohon maaf. Nah, baik Bapak Alfa dan Ibu Naili, terima kasih banyak atas paparan materinya yang sangat bermanfaat. Nah, teman-teman, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran sinkronus terkait agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 LIPI Angkatan 2. Nah, kita akan melanjutkan pelatihan pada hari Selasa 27 April 2021 pada pukul 8 pagi. Teman-teman juga saya harapkan jangan lupa untuk mengisi evaluasi pengampu materi pada pembelajaran sinkronus hari ini melalui LMS Pusbindiklat LIPI. Nah, sebelum menutup, saya mempersilahkan untuk petugas piket untuk menyampaikan laporan dan juga memimpin doa setelah pembelajaran. Hari ini petugas piketnya siapa ya? Hari ini Mbak Widya, hari Senin nanti saya infokan lagi ke Bu. Oke, siap. Baik, Mbak Widya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, tunggu sebentar. Ya, komando saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Lapor.
Peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021, kelompok 3 jumlah 10 orang, hadir lengkap, telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan bubarkan. Sebelum kita akhiri acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Salam Latsar. Disiplin. Baik, terima kasih Mbak Widya. Nah, sebelum ditutup dari kami, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Dari Rian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Esok Selasa berjumpa lagi. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di pelatihan hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Yuk.